Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kamal dengan NIM 2204227. Di sini saya akan membuat video tanya jawab tentang materi teori sosial dan sebagai nilai tambahan di mata kuliah teori sosial. Baiklah, Saudari Fitri, menurut Anda apa yang dimaksud dengan teori? Teori itu adalah suatu alat untuk menjelaskan gejala. Teori selalu berusaha menemukan hukum-hukum umum atau pola-pola umum dari gejala sebagai suatu bentuk cara penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkanlah apa fungsi umum dari teori. Fungsi umum dari teori itu menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks. Teori juga dapat memprediksi suatu gejala dengan mudah. Baiklah, selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori sosial. Teori sosial adalah jendela melihat realitas dunia. Dengan teori sosial, orang akan dapat menghimpun dan memaknai informasi secara sistematik. Baiklah, lalu apa saja yang ada dalam ruang lingkup teori sosial tersebut? Yang ada dalam ruang lingkup teori sosial itu adalah pertama, sistem keyakinan, yang kedua tradisi, yang ketiga agama, yang keempat pandangan hidup, dan lain-lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa teori sosial dinyatakan sebagai sikap yang terlalu terbuka? Karena jika kita memiliki sifat sosial atau percakapan dengan orang lain, sama saja kamu terbuka atau mendengarkan percakapan tersebut dalam berinteraksi. Baiklah. Bagaimana pandangan dari teori struktural fungsional dalam memandang masyarakat tersebut? Sebagai satu sistem yang terdiri dari organ terkait satu sama lain. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah teori struktural fungsional selalu melihat masyarakat dalam kondisi harmonis? Melihat perubahan sosial sebagai upaya mencapai keseimbangan baru, sebab teori struktural fungsional selalu melihat masyarakat dalam kondisi harmonis. Selanjutnya, coba Anda sebutkan tokoh-tokoh teori struktural fungsional. Yang pertama, Karl Convertons. Yang kedua, Robert K. Merton. Yang ketiga, Niels Messer. Baiklah, pertanyaan selanjutnya nih, apa yang dimaksud dengan teori konflik? Teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tapi menjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Lalu, apa penyebab terjadinya teori konflik tersebut? Penyebabnya itu adalah perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan akar kesejarahan interaksionalisme simbolik menurut Max Weber. Pemahaman subjektif kajian sosiologi ditujukan pada pemahaman subjektif individu terhadap suatu objek. Pemahaman subjektif individu akan berdialog dengan pemahaman subjektif individu yang lainnya. Pemahaman intersubjektif antar individu dalam masyarakat. Weber menegaskan bahwa analisis terhadap tindakan sosial didasarkan pada penafsiran atau pemahaman individu terhadap situasi sekitarnya. Lalu, bagaimana komunikasi dikatakan sebagai proses interaksionalisme simbolik? Karena dapat mengatur pola pikir sebagai isi pesan dengan bahasa labil, diantaranya yakni merupakan pesan dan atau kata-kata yang verbal. Oke, jelaskan menurut Anda apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Yang dimaksud dengan nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disatakan kepada negara, kebangsaan, atau sebagai sikap mental yang tingkah laku individu maupun dalam berbangsa dan bernegara. Apa saja contoh nasionalisme di Indonesia? Contohnya adalah merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Lalu, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori pilihan rasional. Teori pilihan adalah tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Lalu, sebutkan konsep dasar teori pilihan rasional tersebut. Konsepnya yang pertama, teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami atau merancang model perilaku sosial dan ekonomi.
mana behaviorisme muncul? Behaviorisme muncul itu didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19. Di Rusia, aliran ini sering dikaitkan dengan aliran ilmu Jawa, namun tidak peduli pada jiwa. Psikologi behaviorisme menganggap psikologi bagian dari sains, itu ilmu pasti. Lalu apa contoh dari teori behaviorisme tersebut? Contohnya adalah adanya sistem poin ketika mahasiswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan kampus. Ini ada pertanyaan lagi. Sebutkan ruang lingkup administrasi publik. Ruang lingkup administrasi publik itu adalah sudut pandang postcorp. Yang kedua, sudut pandang fokus bahasa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa disebut globalisasi? Disebut globalisasi karena kata yang diserap oleh frasa global yang artinya meliput seluruh dunia atau secara keseluruhan dan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Baiklah. Lalu apa yang dimaksud dengan publicness? Publicness itu adalah tingkat kepublikan di mana semakin bersifat publik suatu organisasi, maka publicness semakin tinggi. Sebaliknya, semakin bersifat privasi suatu organisasi, maka publicness semakin rendah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kelemahan teori ekonomi liberal. Kelemahan teori ekonomi liberal adalah dikonstruksi secara konseptual, namun kadang-kadang tidak selaras dengan kenyataannya. Pertanyaan ke-23 nih. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apakah masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat sipil madani? Menurut saya, masyarakat di Indonesia ini belum termasuk ke dalam kategori masyarakat madani, karena masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur-unsur pokok sebagai masyarakat madani, yaitu wilayah atau suatu publik yang bebas, demokrasi, toleransi, keadilan sosial, dan lainnya. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Apa yang menyebabkan munculnya teori modernisasi? Sebab munculnya teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional dan terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai abad ke-19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Demikian video tanya jawab saya Fitri Kamal. Bila ada salah kata dimohon maafkan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.